Hai, selamat datang di Harajuku Network. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya jika kalian subscribe atau langganan channel ini. Kalau udah, aku ucapkan selamat menonton videonya. Pagi itu, setelah tugas pertamanya mengantarkan makanan kepada Ratu Sukma, Raja Narendra kembali mendapat perintah. Kali ini, ia harus bergabung dengan para pembantu perempuan lainnya untuk menyiapkan makanan bagi para prajurit dan beberapa senopati yang sedang mengadakan pertemuan di pendopo istana. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Mungkin saja di sana Raja bisa menggali informasi tentang musuh. Setelah membawa nampan berisi makanan, Raja segera melangkah pergi dari dapur, mengikuti pelayan lain untuk mengantarkan makanan menuju pendopo istana. Sampai di pendopo, terlihat para senopati dan penasihat penting kerajaan sedang berkumpul. Mereka sedang membahas berbagai kebijakan, pertahanan, serta perkembangan politik kerajaan. Di tempat itu berkumpul sosok-sosok gagah, para pria perkasa yang telah berjuang demi kejayaan kerajaan Nagasari. Dengan hati-hati, Raja mulai menyesuaikan langkah dan gerak tubuhnya dengan para pelayan lainnya. Raja Narendra berusaha agar terlihat seperti pelayan istana pada umumnya. Ia tak ingin sampai ada yang curiga dengan penyamarannya. Sambil menundukkan kepala, Raja mengikuti ritme kerja para pelayan istana dan memastikan setiap gerakannya benar tanpa kesalahan apapun. Semua itu ia lakukan agar terlihat alami. Raja membawa nampan berisi makanan dan minuman ke tengah-tengah prajurit. Dalam sekejap, meja panjang di tengah prajurit itu sudah dipenuhi dengan berbagai macam hidangan. Para senopati dan prajurit lainnya duduk di kedua sisi meja. Mereka semua membicarakan sesuatu yang serius tentang urusan kerajaan sambil menikmati hidangan yang tersaji. Saat menyuguhkan makanan di atas meja, Raja Narendra bisa merasakan betapa suasana di ruangan itu dipenuhi dengan wibawa dan ketegangan. Para senopati tampak serius. Beberapa di antaranya memegang peta dan dokumen strategi. Raja dengan sigap menyusun makanan, memastikan semua hidangan tersaji dengan sempurna di hadapan para pria tangguh itu. Namun, baru saja ia hendak beranjak pergi setelah meletakkan makanan, tiba-tiba sebuah tangan menahan lengannya. Raja terget, lalu mendengar suara berbisik di telinganya. "Mau pergi kemana, Cahayu? Sini sama aku saja." Suara dari salah satu prajurit itu terdengar penuh godaan. Raja Narendra merasakan sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Sebuah sentuhan dengan halus mengelus pundaknya. Seketika tubuhnya menegang. Raja mencoba untuk tetap tenang, meskipun pikirannya mulai berkecamuk. Raja tidak menyangka, dalam penyamarannya sebagai seorang perempuan, ia akan menghadapi perlakuan seperti ini. Seketika Raja memahami sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pikirkan secara mendalam, tentang betapa beratnya kehidupan para abdi dalam, terutama bagi perempuan yang bekerja di lingkungan istana. Sebagai seorang raja, ia terbiasa melihat para pelayan bekerja dengan disiplin dan tunduk pada aturan. Tetapi, ia tak pernah benar-benar memahami tekanan sosial dan perlakuan yang mungkin mereka terima setiap harinya. Dengan kepala tertunduk, Raja berusaha melepaskan tangannya sambil berkata, "Maafkan saya, Tuan, tapi saya harus kembali. Masih banyak tugas yang harus saya selesaikan." Raja berusaha menarik lengannya dengan halus, menghindari konfrontasi yang mungkin menimbulkan kecurigaan. Pria yang menahannya hanya tersenyum kecil, tanpa sedikit pun mengendurkan pegangannya. "Ayolah, sebentar saja, Cahayu. Aku masih mau sama kamu di sini." Raja Narendra semakin risih dengan perlakuan prajurit itu, hingga seseorang tiba dan menolong. "Hei prajurit, hentikan kelakuan konyolmu sekarang." Prajurit itu menoleh ke arah suara. Pria itu langsung melepaskan tangan Raja begitu tahu siapa orang yang mengganggunya. Raja tahu, pria itu adalah Praja Yuda, salah satu senopati setianya. Sang senopati menghampiri Raja dan bertanya, "Kamu tak apa-apa kan?" Raja hanya mengangguk sambil menunduk. Ia masih belum tenang setelah perlakuan prajurit tadi. "Jika sudah tak ada urusan, pergilah." "Baik Gusti, hamba permisi." Raja Narendra menunduk hormat,
lalu segera melangkah keluar dari tempat itu dengan perasaan yang masih bercampur aduk. Raja tahu bahwa semua yang ia alami saat ini adalah bentuk ujian kesabaran yang harus ia hadapi dalam penyamarannya. Namun, di sisi lain, ia juga semakin menyadari bahwa penyelidikannya mungkin akan membawa lebih banyak hal yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kini Raja telah sampai di aula abdi dalam. Ia segera menuju tempat yang lebih sepi untuk menenangkan diri. Raja Narendra mengatur napas, coba menenangkan pikirannya dan merenungkan apa yang baru saja terjadi kepadanya. Penyamarannya sebagai Larasati baru berjalan beberapa hari, tetapi ia sudah mendapatkan cobaan dan pengalaman yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Namun, ia tak menyerah. Ia harus tetap fokus pada tujuannya dan mengungkap siapakah musuh yang bersembunyi di balik bayangan yang ada di dalam istana. Hari pertama Ratu Sukma sebagai pemimpin kerajaan dimulai dengan berbagai tantangan. Belum genap sehari menduduki takhta sebagai pemangku sementara kekuasaan. Ratu sudah menerima beberapa aduan dari rakyat, serta laporan penting dari para penasehat istana. Berita tentang kepergian Raja Narendra memang disampaikan sebagai semedi untuk menenangkan jiwa, tetapi bagi sebagian pihak, ini adalah kesempatan emas untuk menebar kekacauan. Salah satu laporan pertama yang Ratu Sukma terima adalah keluhan dari rakyat mengenai pencuri yang semakin meresahkan di ibu kota. Pencurian sering terjadi di pasar, rumah warga, dan bahkan di beberapa gudang kerajaan. Banyak warga mulai ketakutan, terutama para pedagang yang sering kehilangan barang dagangannya. Selain itu, ada kabar buruk dari para penjaga pengiriman bahan makanan. Beberapa kelompok perampok telah muncul dan mencegat mereka. Perampok itu merampas semua bahan-bahan makanan saat di tengah perjalanan di dalam hutan. Ini merupakan masalah serius, karena bahan makanan yang dikirim tersebut merupakan kebutuhan utama bagi rakyat di desa-desa terpencil. Di sisi lain, situasi politik antar kerajaan juga semakin memanas. Desas-desus mengenai kepergian Raja Narendra telah menyebar ke berbagai kerajaan tetangga. Beberapa kerajaan yang selama ini tunduk kepada kerajaan Nagasari mulai berpikir untuk melepaskan diri dari aliansi atau bahkan berencana menyerang. Meskipun tidak ada gerakan mencurigakan yang terpantau, Ratu Sukma sadar bahwa ancaman itu bisa datang kapan saja. Bukannya takut, Ratu Sukma sama sekali tidak goyah. Ia menatap laporan yang diberikan kepadanya. Dengan kepala dingin, Ratu mulai berpikir dengan cermat. Tidak seperti beberapa penasihat yang tampak panik dengan situasi ini, Ratu terlihat tetap tenang. Dengan suara lembut, namun juga tegas, Ratu Sukma memberikan perintah pertamanya. Kita tidak boleh lengah. Segera kirim pasukan untuk menyelidiki dan menangkap para pencuri di ibu kota. Jika mereka terbukti bersalah, adili mereka di depan umum agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Para penasihat saling bertukar pandang, lalu mengangguk setuju. Ratu Sukma kemudian beralih ke masalah perampokan bahan makanan. Untuk para perampok yang menghadang pengiriman bahan makanan, kita tidak bisa membiarkan mereka terus berkeliaran. Kirim pasukan khusus yang mampu bertarung di wilayah hutan. Gunakan cara yang cerdik untuk menangkap mereka. Menyamarlah sebagai pengangkut barang agar mereka bisa ditangkap tanpa menimbulkan korban. Pastikan bahan makanan bisa aman sampai ke tujuan. Perintahnya nampak begitu jelas dan penuh perhitungan. Tidak hanya menghukum yang bersalah, tetapi juga melindungi rakyat dari kekacauan yang lebih besar. Namun, ancaman dari luar negeri masih mengintai. Ratu Sukma menatap para senopati dan petinggi kerajaan dengan penuh keyakinan. Saya tahu beberapa kerajaan lain mungkin berpikir ini saat yang tepat untuk menyerang kita. Mereka menganggap kepergian Raja Narendra sebagai faktor kelemahan kita. Oleh karena itu, saya memerintahkan agar pelatihan prajurit lebih ditingkatkan. Tambah juga jumlah prajurit kita, tingkatkan strategi pertahanan, dan pastikan setiap sudut kerajaan dalam kondisi siap siaga. Saya tidak ingin ada rakyat kita yang merasa terancam dan ketakutan. Para senopati yang mendengar perintah ini mengangguk dengan penuh hormat. Mereka melihat kebijaksanaan dalam setiap perintah sang ratu.
Meskipun tidak memiliki pengalaman dalam memimpin sebuah peperangan seperti Raja Narendra, Ratu Sukma menunjukkan kecerdasan dan keberaniannya dalam mengambil sebuah keputusan. Kami akan segera melaksanakan perintah dari Baginda Ratu. Salah satu senopati membungkukkan badan dengan hormat, diikuti oleh prajurit yang lain. Setelah para penasihat dan senopati meninggalkan ruangan, Ratu Sukma menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, ini adalah awal dari tantangan yang akan segera dihadapinya. Ratu percaya, dengan ketenangan dan kebijaksanaannya, ia bisa menjaga kestabilan kerajaan Nagasari sampai suaminya kembali nanti. Di luar istana, perintah sang ratu mulai dijalankan. Pasukan dikirim ke berbagai penjuru, para prajurit mulai dilatih dengan lebih giat, dan rakyat pun mulai merasa lebih tenang karena pemimpinnya tidak tinggal diam. Akan tetapi, di balik semua ini, ada bahaya yang lebih besar yang mungkin masih mengintai mereka dari bayang-bayang kegelapan. Setelah menghadiri pertemuan dengan para senopati dan petinggi kerajaan, Ratu Sukma tidak langsung kembali ke kamarnya. Pikirannya masih dipenuhi dengan berbagai masalah yang harus segera ia selesaikan. Salah satu hal yang tiba-tiba terlintas di dalam benaknya adalah perkataan salah satu penasihat kerajaan mengenai kecukupan bahan makanan di istana dan seluruh negeri. Tanpa menunda waktu, Ratu Sukma memutuskan untuk memeriksa sendiri persediaan makanan kerajaan. Dengan pengawalan ketat dari beberapa prajurit kepercayaannya, ia berjalan menuju gudang besar, tempat di mana bahan makanan disimpan. Perjalanan menuju ke tempat penyimpanan harus menempuh jarak yang lumayan jauh, akan tetapi Ratu tetap berjalan ke sana dengan tenang dan anggun. Setibanya di sana, Ratu melihat sebuah bangunan besar dengan pintu gerbang yang terbuat dari bahan kayu kokoh yang dijaga oleh beberapa prajurit. Begitu pintu gerbang itu terbuka, ruangan besar tinggi dan megah menyambutnya. Rak-rak kayu yang berjejer rapi dipenuhi karung gandum, beras, dan berbagai bahan makanan lainnya. Semua tersusun rapi di sepanjang ruangan. Aroma khas dari berbagai bahan makanan menyeruak di udara. Namun, raut wajah Ratu Sukma sedikit berubah ketika ia memperhatikan dengan lebih saksama. Jumlah bahan makanan tampak sedikit berkurang dari biasanya. Dia tahu bahwa cadangan makanan seharusnya lebih melimpah di musim ini. Tetapi entah mengapa, kali ini stok terasa lebih menipis. Mungkinkah karena meningkatnya jumlah prajurit atau ada penyimpangan dalam distribusi? Tanpa membuang waktu, Ratu segera memerintahkan para juru tulis kerajaan untuk menyiapkan surat yang akan disebarkan ke seluruh petani. Dalam surat tersebut, Ratu meminta kepada para petani untuk segera menanam bahan pokok seperti padi, singkong, ubi, dan lainnya, guna memastikan persediaan makanan tetap stabil di seluruh negeri. Ia juga meminta pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi bahan makanan, agar tidak terjadi penyimpangan yang bisa merugikan rakyat dan kerajaan. Setelah memastikan semua surat sudah dalam proses pengiriman, Ratu Sukma tidak langsung kembali ke istana. Ia merasa ada sesuatu yang harus diperiksa lagi. Langkah kakinya membawanya ke ruangan pribadi Raja Narendra, tempat yang selama ini jarang ia masuki sendiri. Sebagai seorang istri, ia sangat menghormati privasi suaminya. Tetapi kali ini, nalurinya berkata bahwa ada sesuatu yang perlu ia temukan di sana. Dengan penuh hati-hati, ia membuka pintu ruangan tersebut. Aroma khas yang selalu mengingatkannya pada Raja Narendra masih begitu terasa di dalam kamar itu. Setiap sudut ruangan mencerminkan kepribadian sang raja dengan tertata rapi, penuh dengan dokumen penting, senjata khas kerajaan, dan beberapa barang pribadi yang jarang tersentuh orang lain. Ratu Sukma berjalan perlahan, menyentuh beberapa benda yang mengingatkannya pada suaminya. Ada perasaan aneh yang tiba-tiba menyusup ke dalam hatinya. Perasaannya itu seolah-olah memberitahunya jika Raja Narendra masih berada di sekitar istana, mengawasinya, dan menjaga semuanya tanpa diketahui orang lain. Nalurinya sebagai seorang istri begitu kuat, membuatnya yakin bahwa suaminya tidak benar-benar pergi jauh seperti yang dikatakan kepada seluruh masyarakat kerajaan. Selang beberapa saat,
Ratu pun sadar dia tidak bisa berlama-lama memikirkan perasaan itu. Banyak tugas dan tanggung jawab yang masih menunggunya. Dengan hati yang lebih tenang, ia meninggalkan ruangan tersebut dan bertekad untuk terus menjalankan amanah yang telah suaminya berikan dengan sebaik-baiknya. Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan cerita ini hanya di channel Harajuku Network. Kuucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian yang telah subscribe dan langganan di channelku ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.